Ini debut aku jadi imam. Sama, ini juga debutnya Kobar jadi makmum. Jadi gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain yang sebenarnya beneran ada di dalam orang tersebut. Dan orang yang bersangkutan pasti akan tersinggung apabila mendengarnya. Karena keburukannya itu dibicarakan. Itu gibah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengibaratkan orang yang bergibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Kenapa bangkai? Karena bangkai tidak membantah dan tidak membela diri. Saya mau tanya Ustadz. Ya. Apa gosip itu termasuk gibah juga? Pertanyaan yang bagus. Gosip itu sama gibah sama. Hanya saja gosip itu menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi pada intinya sama-sama membicarakan keburukan orang lain atau privasi orang lain. Kalau gibah itu dosa, berarti jadi presenter gosip itu juga dosa dong Ustadz. Bagus. Kamu tuh sengaja ya nyindir saya dan ngomongin saya di depan semua murid-murid kamu. Kamu jangan salah paham dulu. Kamu terlalu percaya diri itu. Saya itu tadi sedang mengajar ilmu fikih yang ngebahas babnya itu soal gibah. Kamu tuh gak usah ngeles. Dari semua bab, kenapa kamu harus bahas tentang gibah? Karena kamu tahu kan saya lagi ada di sini, iya kan? Astagfirullahaladzim, Thalia. Kamu jangan salah paham. Astagfirullahaladzim, kamu yang tega, tahu nggak? Nyindir saya sebegitunya. Gini loh, Thalia, kebetulan hari ini itu memang ngebahas soal gibah. Kita hanya mengikuti urutan buku. Besok juga udah beda kok. Besok itu ngebahas soal waris. Saya tetap gak percaya. Thalia. Thalia. Maaf. Kamu tuh ngapain sih? Maaf. Saya refleks. Saya takut kamu masuk ke dalam lubang itu. Jadi saya tarik malah saya salah. Saya minta maaf. Ya tapi kamu gak harus narik pas bina saya, ngerti gak? Betul. Dasar manusia nyebelin. Tidak. Maksud saya itu baik loh. Ngapain sih dia narik pas mina gue? Jangan-jangan emang dia sengaja sama gue gara-gara dia dendam gue usir kemarin. Terus tadi gue juga marahin dia. Tapi emang dia yang salah kok. Kamu tuh ngapain sih ngikutin saya? Saya nggak ngikuti kamu, Thalia. Kalau kamu nggak ngikutin saya, ngapain kamu di sini? Loh. Ini kamu tuh gimana sih? Ini kan kamu ustadz ya? Bisa nggak ngaku aja kalau kamu ngikutin saya? Nggak usah jadi orang munafik gitu loh. Ya, tapi memang saya nggak ngikuti kamu. Keras kepala kan? Bisa nggak ngakuin aja kalau memang kamu ngikutin saya? Udah nggak mau tanggung jawab bayarin mobil saya yang rusak gara-gara kamu. Terus tadi kamu nyindir saya di depan santri. Saya nyesal datang ke sini. Thalia, Apa? maaf ya. Maaf sekali. Gak usah marah-marah terus. Nah, kalau gini kan cantik tuh, bagus kan? Kalau memang belum bisa menutup semuanya, gak apa-apa. Tapi minimal kita sudah memulai. Karena nawa itu lebih penting. Ya. Oh ya, saya dengar kamu katanya datang ke sini mau belajar pengaji ya? Nah, kebetulan
saya ada urusan sebentar di ruang guru. Nanti setelah itu kita bisa mulai, gimana? Oke? Ya udah gimana nanti? Nanti saya pikir-pikir lagi deh kalau gitu. Jangan terlalu banyak berpikir. Nanti cepet keriput. Ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi Talia nggak bisa dihubungin. Nggak mungkin kalau Talia sengaja matiin HP-nya. Apa jangan-jangan Talia lagi pergi ke pesantrennya Kiblat? Mas Andi! Ada apa, Ti? Mas, Titi minta tolong dong ini buat approval budget. Nanti aja, Ti. Lebih baik sekarang mau telepon Talia deh. Bentar. Mbak Talia kan nggak ngurusin ini, Mas. Saya nggak bilang untuk kamu minta approval sama Talia. Tadi saya bilang, kamu telepon Talia sekarang, soalnya dari tadi Talia saya teleponin nggak bisa-bisa. Sama banget, Mas. Tadi Titi telepon Mbak Talia juga gak diangkat-angkat. Malah tadi katanya operatornya jauh dari jangkauan. Mbak Talia kemana? Mas! Oke, semuanya sudah dibuka. Silakan masuk. Sorry, telat. Silakan masuk Talia, kamu tidak terlambat kok. Ayo, boleh ditempatkan bangku yang kosong. Adik-adik, disapa dong teman barunya. Hai, Siapa namanya? Talia. Dipinjem dulu ya Pak Ustadznya, permisi. Sebentar ya. Kamu tuh yang bener aja dong. Masa saya belajar ngaji di sini? Why? Kiblat. Gak sama anak-anak bocil juga dong. Kamu tuh yang bener aja. Ini saya emang mau belajar ngaji, tapi nggak mulai dari nol juga. Saya pernah kok dulu belajar ngaji di sekolah. Sampai? Ikrote nggak? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk menyelesaikan dengan mereka dulu ya. Sembari saya memikirkan tempat di mana untuk bersama kamu. Cepetan, saya nggak punya waktu lama. Anak-anak ini udah ikro 6. Dan bahkan ada yang udah juz 16 loh. Kamu masih ikro 3. Cepat kok ya, sebentar ya. Maksudnya? Kenapa kalau ikro 3? Bismillahirrohmanirrohim. Maaf. Saya koreksi sedikit ya. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi dia disambung gitu karena ada tasydid. Jadi di ro-nya itu Bismillahirrohmanirrohim. Dan haknya hak kecil. Coba. Bismillahirrohmanirrohim. Sekali lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Bagus, Masya Allah. Bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, mohon maaf. Sedikit saya koreksi sedikit. Nah, ini tuh Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dia nya itu di hidung penempatannya. Jadi beda sama alif. Jadi dia Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Di hidung coba sekali lagi. Alamin. Alamin. Di hidung coba. Alamin. Itu kepanjangan. Alamin. Nah, kepanjangan. Bentar, ini kamu tuh mempermainkan saya ya? Ini saya udah ikutin apa yang kamu bilang. Saya bilang alamin. Nah itu,
Itu pas banget. Jadi memang panjangnya cukup segitu aja. Karena dia memang hanya 2 harokat. Pas, coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Ya, kalian maaf ya. Maaf, jangan berat.